Shalom para pemirsa The Safe Ministry. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah kaum awam yang akan mempelajari Perjanjian Sahabat, dan biarlah Perjanjian Sahabat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita ke triwulan kedua pada tahun ini dengan judul 3 Pekabaran Kosmis, dan kita akan mempelajarinya hari demi hari. Dan pada pelajaran pertama ini dengan judul Yesus menang, iblis kalah. Dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa untuk membuka pelajaran kita. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, urapilah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari mampu kami pahami, dan atas kuasa-Mu mampu kami lakukan juga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mempelajari selama minggu ini, kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang kita perlu pelajari, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki babak baru, triwulan yang kedua, dengan judul yang sangat menantang, yaitu 3 Pekabaran Kosmis. Dan penulis Sekolah Sahabat kita triwulan ini juga adalah seorang tokoh yang mungkin juga kita sudah sangat kenal, yaitu Pendeta Mark Finley, ya, yang sudah banyak menulis berbagai macam pelajaran dan melakukan kegiatan-kegiatan KKR di seluruh dunia ini. Nah, ini satu pelajaran yang sangat luar biasa, ya. Judul awal saja, ya, Yesus menang, iblis kalah. Ya, kalau di pelajaran triwulan sebelumnya pikiran kita diajak bagaimana mengelola, ya, mengelola talenta, mengelola aset yang diberikan. Sekarang pikiran kita dalam satu triwulan ini akan diarahkan kepada pertempuran, ya, pertempuran perang, ya. Jadi mungkin ini nanti akan mempengaruhi emosi kita juga, ya, karena bicara peperangan, dan ini saja sudah ada yang menang, ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, dalam pertempuran selalu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan dari awal sudah terlihat bahwa ternyata, ya, sudah terlihat pemenangnya yaitu Yesus. Nah, tapi tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu jalan ceritanya. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat hafalan Wahyu 12 ayat 1. Maka marahlah naga itu, ya, marah. Ya, kalau kita bilang marah, ya, emosi kita, tekanan pada waktu membaca pun harus sama, ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, ya. Nah, ini pemirsa, saya pikir ini pelajaran yang sulit, ya, kalau di dalam Wahyu banyak bahasa-bahasa simbol. Siapa atau apa naga itu, lalu siapa perempuan itu, gitu, ya. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunan perempuan itu? Ini nanti yang kita pelajari, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ciri-cirinya ada 2, ya. Ciri-ciri dari keturunan perempuan itu ada 2, yaitu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, mudah nanti mencarinya, ya, siapa golongan yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu nanti yang kita akan lihat. Nah, di dalam ilustrasi pelajaran ini, ya, ada satu kisah dicatatkan dalam sebuah buku, ya, dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Cormac O'Brien, ya, bahwa dalam judul bahasa Indonesia dikatakan kalah jumlah, ya, kisah sejarah pertempuran luar biasa di medan perang yang paling mengejutkan. Ini kisah pada waktu pemerintahan Alexander Agung, ya, Alexander Agung, ya, ketika saat itu mereka berhasil mengalahkan kekaisaran Persia. Bayangkan tentara 55.000 bisa mengalahkan tentara 80.000, ya. Nah, sekarang kita juga dikatakan kita sekarang berada dalam pertempuran hidup dan mati. Kita sekarang berada di dalam perang kosmik, ya, perang kosmik. Kenapa disebut perang kosmik? Sebenarnya bukan kita yang berperang, ya, Pak Fajar dan Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, tapi kita adalah objek dari perang itu, ya, objek dari perang itu. Kekuatan sorga, ya, kekuatan sorga mempertahankan kita sebagai umatnya yang sudah diciptakan. Lalu ada satu kekuatan, yaitu kekuatan yang dikomandoi oleh setan, agak mau merebut kita, ya, mau merebut kita agar kita menjadi pengikutnya, karena dia sudah berhasil menarik 1/3 dari jumlah malaikat yang ada di sorga. Dan mengapa dikatakan kita harus hati-hati? Ya, kita harus hati-hati. Jumlah malaikat, 1/3 malaikat di sorga itu jauh lebih banyak dari jumlah penduduk yang ada di muka bumi.
Jadi jangan main-main dengan itu. Nah, secara umum nanti kita akan lihat pelajaran 1 minggu ini. Ada 4 episode, ya, ada 4 episode bagaimana setan mau mengalahkan Yesus. Walaupun Yesus tidak pernah kalah. Episode pertama terjadi pemberontakan setan di sorga. Ya, ini episode pertama. Episode kedua yaitu ketika Yesus ya lahir di bumi, ya dia berusaha membatalkan ya kelahiran ini, berusaha membunuh bayi ini. Itu episode kedua. Ternyata nanti kita lihat apakah itu berhasil. Lalu episode ketiga, pernah terjadi masa kegelapan di bumi ini selama 1260 tahun, ya, selama 1260 tahun. Ya, itu yang disebut dengan masa kegelapan atau zaman pertengahan. Dan episode keempat, episode yang terakhir, yaitu sekarang ini, periode akhir zaman. Nah, bagaimana ini secara detailnya nanti para panelis akan menjelaskan kepada kita. Demikian pengantar bagi kita, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya, dan kita akan lanjut ke pelajaran hari Minggu dengan judul Pertempuran di Surga. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan lagi. Silakan Pak. Di dalam Wahyu 12, ya, fokus kita minggu ini Wahyu 12. Dijelaskan ada episode-episode yang sangat dramatis, ya, di mana terjadi konflik. Mulainya di sorga. Nah, ini yang mungkin pertanyaan bagi kita ketika kita mulai mulai memeluk sebuah agama dan meyakini, mencoba membaca Alkitab misalnya, kenapa bisa konflik di sorga? Bukankah sorga tempat yang paling damai harusnya, kok ternyata terjadi dosa di sana? Nah, tapi itu sebuah misteri yang akhirnya kita harus terima dengan iman, yang walaupun sekarang kita percaya bahwa di sorga sudah dibersihkan anasir dosa itu ketika setan dan pengikutnya diberi kesempatan berkali-kali, dan akhirnya setan memilih untuk menyeret sepertiga malaikat di sorga, dan itulah yang sekarang mereka terlempar ke bumi ini, ya. Dan perangnya dimulai di sorga, Pak Simon, nanti berakhirnya di bumi, ya. Saya tidak bisa bayangkan misalnya di Indonesia mulai ributnya di Jakarta gitu ya, berakhirnya di Papua. Ini seru banget ini, atau ributnya di Aceh gitu, selesainya di Papua. Luar biasa ini ya, berapa provinsi di jalan. Nah, ini juga begitu. Ributnya pertama konflik di sorga, ya, berakhirnya ya di dunia ini. Lalu dikatakan kepada kita bahwa ya ada dua frase, ya, dua frase kunci yang kita harus pahamin bersama, mungkin yang juga bisa saja pemahaman kita sering tidak begitu tepat. Pertama sekali yaitu kebebasan untuk memilih. Freedom to choose, ya, kebebasan untuk memilih. Freedom to choose dalam bahasa aslinya, ya. Ini adalah dikatakan dalam pemerintahan Tuhan, ya. Ya, ini menjadi dasar freedom to choose. Tuhan memang menciptakan kita, tapi Tuhan tidak menggunakan gaya diktatornya bagi kita. Mungkin orang akan bertanya, ya kan, kenapa ketika manusia berdosa, kenapa tidak diganti saja itu? Ya, atau ketika setan, misalnya sebelum manusia berdosa, ketika setan, iblis di sorga membuat masalah di sana, kenapa tidak dilenyapkan aja, ini diganti dengan malaikat yang lain? Bukan seperti itu, ya. Tapi Allah justru yang diincar-incar oleh iblis adalah dia selalu mengatakan Allah ini diktator. Nah, bukti bahwa Allah tidak diktator, dia memberikan freedom to choose, ya, kebebasan untuk memilih, ya, freedom to choose. Lalu yang kedua, sebagai konsekuensi dari freedom to choose ada yang namanya the power of choice, ya, the power of choice, kuasa dari pilihan. Jadi mungkin kurang tepat kalau disebut kuasa memilih, tapi power of choice itu adalah kuasa dari pilihan itu. Ketika pilihan kita jatuh kepada Allah, maka pilihan itu punya kuasa besar, ya, punya kuasa besar untuk membawa keselamatan kita. Ketika pilihan kita jatuh kepada iblis atau setan, maka pilihan kita itu membawa kuasa yang besar kepada kematian kita. Hanya itu,
Hanya itu, dua itu ya. The power of choice, kuasa dari pilihan itu hanya dua itu. Tidak ada netralitas. Oh, mau di tengah-tengah, ya mau di tengah-tengah. Tidak ada itu. Ya, di dalam sebuah kontroversi yang besar atau the great controversy, dalam sebuah perang yang besar itu tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, sama seperti malaikat yang memilih di pihak Yesus, ya dia akan diizinkan tinggal di sorga. Yang memilih di pihak Lucifer, itulah yang diusir dari sorga. Nah, di dalam Wahyu 12 ini dijelaskan bagaimana Kristus, ya, bagaimana Yesus menang di dalam konflik itu, ya, dan bagaimana kita semua nanti ketika kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih, ya, freedom to choose itu, ya, itu akan berdampak terhadap pilihan yang kita pilih. Jadi harus hati-hati, ya, harus hati-hati oleh karena pertempuran di sorga itu memberi gambaran kepada kita bahwa kuasa dari pilihan yang kita pilih akan menentukan masa depan kita. Sama seperti iblis ketika dia akhirnya memilih untuk tetap dengan pemberontakannya, maka sorga secara sifat alamiahnya, bukan secara sifat alamiah, sifat aslinya sorga tidak mengizinkan ada pemberontakan di situ. Nah, demikian pemirsa The Safe Ministry, jangan salah memilih. Baik, terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana agar kita dapat memilih agar kita boleh menang di pertempuran akhir pada zaman ini Pak? Baik, Pak Simon, ini pertempuran kosmis yang kekuatannya ini bukan kekuatan di level manusia. Ya, ini artinya mau sehebat apapun kita, ini bukan levelnya kita ini pertempuran ini. Ya, jadi bagaimana supaya kita menang? Ya, jangan, ya, dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang sangat orang Jawa bilang, jangan petantang petenteng di dalam menghadapi konflik ini. Jangan kita pikir kita kuat menghadapi setan. Jangan kita pikir. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa menang di dalam pertempuran kosmis ini? Ingat ya, bukan kita yang berperang sebenarnya, tapi Yesus dan setan yang berperang. Bagaimana supaya kita tidak salah dalam memilih di dalam pertempuran ini? Mari kita terima dengan iman, kita bergantung saja hanya kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan bahwa kita kuat. Kekuatan setan itu kalau kita mau coba lawan dengan kekuatan kita sendiri, nggak akan pernah bisa kita lawan. Maka mari kita selalu bergantung hanya kepada Allah. Demikian Pak Simon. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Senin dengan judul Serangan Setan. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Melanjutkan daripada penjelasan panelis saudara Elvin, memang ada 4 fase ya. Yang pertama adalah serangan setan di surga beserta dengan sepertiga malaikat, dan fase yang kedua atau babak yang kedua ini peperangan sudah beralih dari surga ke bumi. Kapan itu waktunya? Memang sih dari sejak awal itu setan itu berusaha untuk menghancurkan Yesus, ya. Dia mungkin cemburu, iri hati, dan ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga dia membuat satu hasutan, bahkan tidak main-main Pak Simon ya, sepertiga malaikat itu berhasil dihasut oleh dia dan terjadilah pemberontakan ya di surga. Nah, sekarang panggung peperangan itu sudah beralih dari surga ke dunia. Kapan itu? Yaitu pada waktu Adam dan Hawa tentunya ya, itu yang pertama. Namun Adam dan Hawa harus kalah. Nah, kita akui kalah karena manusia terus akhirnya jatuh dalam dosa. Kemudian yang berikutnya pada waktu Yesus lahir Pak Simon. Pada waktu Yesus lahir itu waktu masih bayi, bayangkan setan berusaha untuk membinasakan dan dia menghasut Raja Herodes untuk membinasakan semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun. Luar biasa sekali. Bagaimana niatnya? Setan itu berusaha sekali untuk melakukan serangan-serangan bertubi-tubi dan ingin menghancurkan Yesus. Intinya adalah dia ingin menguasai seluruh alam semesta, dia ingin dipuji dan dipuja oleh seluruh makhluk-makhluk seluruh alam semesta. Ini satu tindakan yang sangat ekstrim sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya, karena dia tidak berhasil untuk melancarkan serangan pada waktu Yesus
lahir menjadi seorang bayi, ya, bayi yang kecil. Kemudian setelah Yesus mau memulai pelayanan sekitar usia 30 tahun, Yesus sedang berpuasa di padang gurun. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan berusaha untuk menggoda dia, yaitu dengan apa ya, singkatnya adalah dia ingin menyerahkan seluruh alam semesta, bahkan dunia dan segala isinya, asal dia mau menyembah kepada setan. Wow, ini luar biasa sekali nih Pak Simon ya. Setan memang pintar sekali. Dia tidak menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, penguasa seluruh alam semesta. Dan Yesus menggunakan, ada tertulis, dia menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setan. Lagi-lagi setan tidak berhasil, Pak Simon, mengalahkan Yesus. Ya, kemudian pada waktu Yesus harus menderita di atas kayu salib, setan sudah berusaha, sudah beserta dengan sepertiga malaikat senang sekali. Yesus sudah kalah, wah, kalah di atas kayu salib. Tapi rupanya penderitaan di atas kayu salib inilah menjadi satu tonggak sejarah bahwa nasib daripada setan itu dinyatakan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Artinya apa? Artinya bahwa setan itu sudah diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi rupanya dia tidak mau. Disitulah dinyatakan bahwa kematian itu akan menjadi bagian daripada setan dan sepertiga malaikat. Di situ dinyatakan bahwa kemenangan Yesus mau menderita bersama-sama dengan umat manusia yang berdosa itu satu hal yang sangat luar biasa sekali. Bahkan bukan hanya malaikat-malaikat yang menyaksikan, Pak Simon, seluruh makhluk alam semesta. Bagaimana rasa kasih Yesus itu. Bahkan mau menderita, ya, mau berkorban demi manusia yang berdosa. Jadi Tuhan seperti apa lagi yang memiliki satu sifat yang penuh kasih, dan ini sangat berbeda sekali yang dituduhkan oleh setan. Seperti tadi ya, panelis saudara Elvin katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang diktator, tidak penuh kasih, dan justru Tuhan itu memberikan hak untuk memilih bagi kita semuanya. Dan seluruh umat manusia berhak untuk memilih apakah mau menerima Yesus atau tidak. Kalau mau menerima Yesus, ada satu kemenangan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak, dan mungkin para pemirsa juga. Bagaimana nih agar kita dapat boleh menjadi pemenang dalam melawan cobaan iblis, Pak? Ya, bagaimana kita dapat menjadi pemenang dalam melawan iblis? Ini seakan-akan ini sebelum bertanding itu sudah dinyatakan bahwa Yesus itu menang. Ini luar biasa sekali. Ini mirip kayak pemilihan pemilu ya. Pemilihan pemilu di Indonesia. Sebelum pemilihan itu dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, kita sudah tahu pemenangnya siapa. Ini persis sekali dengan Yesus. Yesus sudah dinyatakan bahwa dia akan menang. Kalau kita tahu bahwa di akhir pertandingan itu yang menang adalah Yesus, tentunya kita akan memilih Yesus. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap setia, Pak Simon. Setia kepada Yesus. Kita mau menuruti akan firman-Nya. Ada satu ayat yang bagus ini dalam Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena taati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kalau kita percaya kepada Kristus, meskipun dosa kita, Pak Simon, seperti dosa yang sangat besar sekali ya, maka kita itu akan dibenarkan. Kita akan diampuni dosa kita. Dan Yesus, dia akan menghadap tahta Tuhan. Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita dipakaikan oleh baju kebenaran. Sehingga dosa-dosa yang dulu yang pernah kita lakukan dihapuskan, diampuni. Dan kita dikenakan satu baju kebenaran yang baru. Dibungkus oleh kebenaran daripada Kristus. Dan Tuhanlah. Nah, oleh karena apa? Oleh karena kepercayaan dan iman kita kepada Dia. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, tetaplah setia, bertobatlah dari segala kejahatan, maka kita akan dibenarkan oleh Kristus menggunakan pakaian dan baju kebenaran daripada Yesus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Selasa dengan judul
menerima kemenangan Kristus. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan, Pak. Menerima kemenangan Kristus. Jadi pertama sekali bahwa yang kita harus yakini dan kita terima, ya, di dalam kitab suci ditulis Yesus tidak pernah kalah. Ya, Yesus tidak pernah kalah. Manusia yang kalah bukan berarti Yesus yang kalah. Ya, Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Jadi jika ada anggapan yang mengatakan oh Yesus pernah kalah, itu anggapan yang keliru, ya. Yesus tidak pernah kalah dalam peperangan melawan iblis. Lalu supaya kita bisa memahami secara spesifik pelajaran hari ini, kita coba sama-sama cermati di dalam Wahyu 12 ayat 10. Ya, saya coba bacakan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, ya, dan seterusnya. Kata kuncinya pertama sekali, setan sudah dilemparkan ke bawah, ya, dilemparkan, sudah dihancurkan, ya, sudah dihancurkan. Jadi walaupun pertempuran itu dikatakan, ya, memang masih berkecamuk di bumi ini, tapi sebenarnya iblis sudah kalah. Hanya iblisnya ngotot terus ini, ya, ngotot terus, ngeyel gitu kan. Jadi kita pernah tahu ya, ada misalnya katakan waktu pemilu sudah kalah tapi alasan enggak saya menang gitu ya. Itu ini sama ini, sebenarnya sudah kalah berkali-kali, udah telak ya, udah telak gitu, bolak-balik udah telak, diusir pertama dari surga, ya. Itu sebenarnya udah kekalahan pertama, enggak juga mau ngaku kalah, dia coba ganggu, ya, dibuat manusia berdosa. Wah, dia pikir udah berhasil. Yesus lahir, tadi diterangkan dia mau musnahkan, nggak bisa. Yesus lahir dan bertumbuh dan bahkan Yesus mati di kayu salib dan bangkit, habis dia sebenarnya, tapi nggak terima ya, dia nggak terima itu, dia ganggu lagi, dia bikin lagi, ya, segala macam. Nah, ini peperangannya memang masih ngamuk di bumi, tapi secara sebenarnya de facto iblis sebenarnya udah kalah, dianya yang ngeyel, titik, ya. Itu nggak ada lagi persoalan di situ. Nah, lalu, ya, kuncinya di mana kemenangan Kristus itu, ya, dikatakan di ayat 12 itu tadi. Jaminannya apa sih kemenangannya? Mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Jadi pemirsa The Save Ministry, kunci kemenangan, ya, kunci kemenangan pertempuran kosmik ini, ya, kemenangan Allah adalah dalam darah anak domba. Apa artinya? Kita pun, ya, kemenangan rohani kita itu hanyalah di dalam darah anak domba. Artinya apa? Kematian Yesus dan kebangkitannya, pengorbanan Yesus, itulah menjadi pusat perhatian seluruh sorga dan pusat dari keimanan kita. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada pengharapan bagi kita. Kalau Yesus hanya mati saja dan tidak bangkit, tidak ada harapan kita. Tapi kebangkitan Yesus, ya, itulah yang menjadi harapan kita. Kita hanya diminta apa? Menerima dengan iman apa yang Kristus telah buat bagi kita. Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry, hanya satu syarat diminta dari kita, hanya satu permintaan Allah. Terimalah kematian dan kebangkitan Yesus dengan iman, ya, terimalah. Maka apa? Dosa kita diampuni, ya, hutang-hutang kita dilunasin, ya, dianggap lunas. Bukan hutang kita dalam bentuk uang, ya, kan kita harusnya berhutang, kita harusnya mati selamanya, tapi dianggap lunas itu semua karena Yesus yang sudah mati langsung. Kita ditebus, kita menang, kita diselamatkan bukan karena jasa kita sendiri, tetapi karena kemenangan Kristus atas nama kita. Karena Yesus sudah mati dulu, maka akhirnya kita bisa menang. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, apapun yang kita perbuat sekarang ini, mau berusaha seperti apapun kita tidak bisa menang. Oleh karena itu, biarlah darah anak domba itulah yang menjadi pusat kita. Mata iman kita biarlah tertuju selalu kepada apa? Darah anak domba. Demikian pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing, tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Apakah kita mampu Pak untuk melawan setan dan dapat mengalahkannya Pak? Oke, apakah kita mampu? Kita lihat dari dua konteks. Sekali lagi, kalau kita, tadi di awal saya katakan, kalau kita mau pakai kekuatan kita,
mau anggar-anggar jago, ya, mau anggar-anggar jago petantang-petenteng, ya, nggak akan pernah kita bisa menang melawan setan. Nggak akan. Dia ya secara kodrat malaikat itu memang diciptakan memang lebih tinggi dari kita manusia. Nah, setan ini luar biasa kekuatan dia. Tapi kalau kita tadi dikatakan, jika kita memilih untuk berimankan kepada Allah, maka kekuasaan Allah membentengi kita sehingga kita berhasil dimenangkan. Sebenarnya bukan kita yang menang, Allah yang memenangkan kita. Ya, ketika kita berlindung berlindung di bawah kekuasaan Allah di dalam iman, maka Allah memenangkan kita dari dari cengkeraman setan. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing atas penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Rabu dengan judul Perempuan di Padang Gurun. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Simon. Kita memasuki fase yang ketiga ya. Jadi fase yang pertama yaitu peperangan di surga, fase yang kedua pada waktu peperangan di dunia, pada masa Yesus hidup di atas dunia. Fase yang ketiga itu perempuan di padang gurun. Apa yang dimaksud? Jadi pelajaran ini berkaitan sekali dengan nubuatan, khususnya nubuatan Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-14 sampai 16. Di situ kita juga bisa melihat bahwa pelajaran ini berkaitan sekali dengan nubuatan 1260 hari. Dan ini hampir sama, paralel ya, dengan satu masa, dua masa, dan setengah masa. 1260 hari. Di dalam nubuatan, satu hari sama dengan satu tahun, berarti 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun. Kapan itu dimulai? Yaitu dimulai pada tahun 538. Pada waktu raja dari Media Parsi, atau Koresi, atau Ahasveros ya, yang memulai mengeluarkan satu dekrit bangsa Yehuda untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun, dan dimulai pada tahun 538 sebelum Masehi hingga sampai dengan 1798. Ada kurang lebih 1260. Akan berakhir pada tahun 1798 Masehi. Nah, pada kurun waktu itu merupakan zaman kegelapan, di mana gereja itu sangat begitu rusak dan pemerintahan negara juga begitu rusak, dan banyak umat-umat Tuhan yang ditindas. Banyak penganiayaan yang harus dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Memang seakan-akan setan seakan-akan berhasil Pak Simon. Berhasil untuk memberikan serangan kepada perempuan yang ada di padang itu. Mari kita coba baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap ya, dari burung nasar yang besar supaya itu terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Nah, kalau kita lihat, perempuan ini adalah umat-umat sisa Tuhan. Umat-umat Tuhan yang memang betul-betul dia setia kepada Tuhan. Meskipun mereka menghadapi serangan, Pak Simon, oleh setan dan yang diwakili oleh gereja pada saat itu, karena pada waktu itu adalah zaman kegelapan, sehingga banyak sekali umat-umat Tuhan yang harus menderita. Mereka harus mengalami kematian, martir, dibakar, disiksa, dan lain sebagainya. Namun masih ada juga umat-umat Tuhan yang masih tetap setia meskipun serangan setan itu dilakukan di atas dunia ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tapi saya ada pertanyaan dan mungkin para pemirsa juga ada pertanyaan nih Pak. Kenapa kita selalu ragu atas penyertaan Tuhan ketika kita dalam kesesakan Pak? Mengapa kadang-kadang kita ragu percaya kepada Tuhan jika dalam waktu kesesakan itu menimpa kepada kita? Kita coba bayangkan pada waktu zaman Waldensia, kemudian ada umat-umat Tuhan yang lain. Mereka tidak diperbolehkan untuk membaca Alkitab. Semua Alkitab ditarik. Mereka kehilangan akan firman Tuhan. Tapi ada juga kaum Waldensia ini juga menyimpan beberapa Alkitab. Mereka masih tetap membaca firman Tuhan.
penderitaannya, mereka harus kehilangan tempat tinggal, mereka harus lari dan lain sebagainya. Mereka, saudara-saudaranya banyak sekali yang dibunuh. Penderitaannya kadang-kadang secara manusiawi, Pak Simon, kita mungkin ragu. Penderitaan di atas dunia ini seperti menghantam kehidupan kita. Kita kehilangan orang-orang yang sangat dicintai. Kita mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Bahkan kita mengalami penderitaan yang begitu besar. Kita kehilangan anak-anak kita yang kita sayangi. Oleh karena mereka mungkin jauh dari kebenaran. Kita kehilangan pekerjaan. Kita mengalami satu kerugian mungkin dalam tangan usaha kita. Kerugian atas investasi dan lain sebagainya. Kita bangkrut. Wah, manusiawi sekali. Tapi ingat, ini semuanya adalah peperangan kosmis, Pak Simon. Ya kan, peperangan antara yang baik dan yang jahat. Kalau kita tahu bahwa yang menang di akhir nanti adalah Yesus, kita tetap setia. Kita anggap bahwa penderitaan yang kita alami itu hanya penderitaan di atas dunia. Tetapi tidak bisa dibandingkan, Pak Simon, dengan kemuliaan yang akan kita peroleh. Jaminannya adalah Yesus. Kalau Yesus sudah menang, Yesus katakan bahwa dia sudah menang di atas dunia maupun seluruh alam semesta. Mengapa kita tidak mau beralih menjadi pengikut daripada Kristus? Tentunya kita mau ya. Meskipun kita harus mengalami kesesakan, penderitaan di atas dunia ini, kemudian kok seakan-akan hidup ini tidak adil ya. Tapi tetaplah Tuhan akan tetap memelihara kita. Demikian Pak Simon. Terima kasih pada Pak Fajar. Dan kita akan Ya. melanjutkan ke pelajaran hari Kamis dengan judul Umat Allah yang Sisa di Akhir Zaman. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Ya, ini kita sudah masuk fase yang keempat. Pada waktu fase yang kita itu sudah selesai sampai dengan 1700-an ya, kita sudah masuk fase pada zaman sekarang ini. Nah, pertanyaan, apakah zaman sekarang ini setan mengendorkan serangannya? Tidak. Setan lagi-lagi dan pengikutnya tidak akan mengendorkan serangannya. Malah justru semakin semangat. Karena apa? Dia tahu bahwa dia tahu bahwa hukumannya itu sudah diputuskan ya. Kalau di dalam sistem pengadilan, dia sudah divonis, diputuskan, dia harus dirantai, dan dia harus mengalami kematian kekal ya. Nah, apakah setan mau dihukum secara sendiri-sendiri? Tidak mau. Dia pengen orang lain juga dihukum. Oleh karena itu, dia tidak mengendorkan serangannya pada fase yang keempat, pada zaman sekarang ini. Dia tidak kendorkan serangannya. Dia bersama dengan malaikat semakin sepertiga malaikat ya. Dia semakin melakukan serangannya. Supaya apa? Dia bisa menguasai. Tujuannya adalah yang dari awal dia ingin menguasai seluruh alam semesta. Kemudian dia ingin menjadi seseorang yang dihormati, menjadi seseorang yang ingin disembah, karena dia ingin menyamai yang maha tinggi. Iblis berperang melawan Kristus sejak saat itu sehingga sampai saat ini ingin menguasai seluruh alam semesta. Dan sekarang pusat perhatiannya itu tertuju kepada umat-umatnya, yaitu kita semuanya sebagai umat yang sisa. Mari kita coba baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Yohanes yang kekasih sudah memberikan warning, sudah memberikan peringatan kepada umat-umat sisa. Umat sisa yang mana? Umat sisa yang memiliki kesaksian Yesus dan yang menuruti firman Tuhan. Kalau kita sebagai umat-umat Tuhan yang menuruti akan firman Tuhan, ini sudah diperingati oleh Yohanes sang kekasih. Hati-hati, serangan setan akan tertuju kepada kalian semua. Siapa? Kepada umat sisa. Umat sisa yang mana? Yang memiliki kesaksian Yesus dan yang menuruti akan hukum-hukum Allah. Lain tidak bukan adalah kita semuanya. Jadi kita mesti harus bersiap ya. Kita tahu bahwa kita akan menghadapi satu serangan oleh iblis. Namun kita sekali lagi, ada Yesus yang sebagai jaminan kemenangan bagi kita. Jadi tidak usah khawatir ya. Kita tidak usah khawatir mengalami satu kekalahan. Karena jaminan kemenangan itu adalah pada diri Yesus. Dan setan berusaha untuk menghancurkan gereja-gerejanya. Dan dunia untuk saat ini yang sedang menuju satu krisis besar, tetapi ada satu jaminan kepada siapa kita harus percaya, yaitu satu-satunya kepada Yesus. Oleh karena iman yang menuntun kepada penurutan, maka kemenangan itu akan terjamin. Kemenangan pasti, yaitu
ada di dalam Yesus. Baik bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry. Sekali lagi, setan melaksanakan serangan yang bertubi-tubi pada akhir zaman ini. Langkah apa yang harus kita lakukan? Kita tetap setia kepada Tuhan karena kita tahu bersama dengan Yesus ada satu kemenangan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan saya ada pertanyaan ini Pak. Bagaimana jaminan kemenangan itu kita bisa dapatkan Pak? Ya, bagaimana kita memperoleh satu jaminan kemenangan ya? Bagaimana kita bisa memperoleh jaminan kemenangan supaya itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Yang jelas yang pasti jangan sampai kita jatuh. Kemudian jangan sampai kita tidak setia. Kita sudah berjuang, sudah menerima ya, sudah menerima akan kematian Kristus, berjalan dengan kehidupan di atas dunia gitu ya. Pada akhir hidup kita, kita akhirnya malah kita tidak tahan ya akan godaan setan dan pada akhirnya kita jatuh. Sayang sekali Pak Simon, sayang sekali. Di akhir kehidupan kita mungkin kita sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita sudah capek, kita so capek semuanya. Saya sakit tidak sembuh-sembuh. Saya sudah kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya sudah tidak memiliki apa-apa. Benar-benar mental kita dihajar oleh setan ya. Dan pada akhirnya kita malah justru menyangkal Yesus. Di akhir hidup kita sangat sayang sekali Pak Simon. Sangat sayang. Tetaplah bertahan sampai kesudahannya. Meskipun penderitaannya harus kita alami itu menghancurkan mental kita. Mungkin akan membuat kita itu menyangkal Yesus. Tapi jangan sampai di akhir kehidupan kita itu kita menyangkal Yesus. Kemudian kita berbalik dari kebenaran. Justru mau menerima tawaran-tawaran setan. Pak Simon, banyak sekali tawaran setan. Kalau kamu mau menyembah aku, itu tawaran itu bukan hanya diberikan kepada umat manusia ya. Dia tawarkan itu juga kepada anak manusia, yaitu Yesus. Kalau kamu mau menyembah aku akan berikan ini seluruh alam semesta dan seluruh bumi ini kepadamu. Ini kalau bahasa Jawanya itu neranya gitu ya, istilahnya tidak tahu diri gitu ya, tidak tahu diri. Yang dia hadapi adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Masuk dia berikan itu, dia kasih tawaran kepada Tuhan Allah itu sendiri yang pemilik segala sesuatu, dan tawaran ini juga diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Kalau kita tidak tahan, pasti kita akan mau menerima, ya kan? Kita akan mau menerima kekayaan secara singkat. Ya, istilahnya apa ya? Uang panas itu ya, uang panas, materi panas itu diberikan oleh setan. Setan bisa memberikan itu kepada semua manusia asal mereka mau menyembah. Tapi itu ada konsekuensinya ya, ada konsekuensinya. Dia mau menjadi pengikut dia, kemudian dia mau akan mengalami satu kematian kekal. Tapi kita lihat bahwa di dalam Yesus saja berhasil menolak ya. Ada memberikan satu jaminan kemenangan. Oleh karena itu, kita mau tetap menerima Yesus, kita tetap pegang Yesus, sehingga kita akan didapati setia sampai akhir kehidupan kita, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri diskusi kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan Pak. Pemirsa The Safe Ministry, kita hidup di dalam konflik kosmis yang besar antara kekuatan sorga dengan kekuatan setan. Dan setan dengan segala upayanya, dia mengerahkan semua kekuatan yang dia punya agar memiliki kita. Sehingga dia punya teman lebih banyak. Dan dia ingin Allah tidak dihormati oleh kita, dan dia ingin Allah tidak dikasihi oleh kita. Dasar pemerintahan Allah adalah kasih. Maka kasih kepada darah anak domba itulah kunci bagi kita agar bisa dimenangkan di dalam perang kosmis ini. Jangan pernah anggap sepele, jangan pernah anggap enteng dengan kekuatan setan. Sebentar saja, sesaat saja kita melupakan kekuatan Allah, maka sekejap itu juga setan merampas itu dari kita. Dan ketika kita dirampas, dicengkram oleh setan, seringkali kenyataan menunjukkan kita sulit lepas dari cengkraman setan itu. Oleh karena setan begitu licik menipu kita.
begitu licik menawarkan kesenangan yang dia berikan. Oleh karena itu pemirsa The Save Ministry, mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menguatkan. Agar kita sama-sama bisa mengandalkan selalu darah anak domba Allah. Sehingga kita menjadi orang yang dimenangkan oleh Allah di dalam peperangan kosmis ini. Hanyalah mengandalkan iman dan kekuatan Allah, kita bisa luput dari cengkeraman setan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menerangkan hari demi hari pelajaran selama seminggu ini. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan kita akan menutup pelajaran Suara Sahabat ini, dan kami minta Pak Fajar doa tutup, silakan. Baik, kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami menyadari perang kosmis antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dengan setan. Kami menyadari kami hanya bisa melihat hal itu akan terjadi di dalam kehidupan di atas dunia ini. Dan berikan kami roh kesanggupan Tuhan, supaya kami tetap setia untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia sampai Engkau datang menjemput kami semuanya. Ajari kami Tuhan supaya kami menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat beroleh hati yang bijaksana. Dan kami serahkan kehidupan, sisa kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah Tuhan yang akan menjadi benteng perlindungan dalam kami menghadapi serangan-serangan setan yang bertubi-tubi. Kami rindu Tuhan. Kami akan tetap memegang Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu mendengarkan doa kami. Tuhan akan memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah berkat perlindungan, penjagaan daripada surga itu menjadi bagian mereka. Sehingga mereka semuanya, kami semuanya akan didapati sekian. Doa yang tidak lain sempurna ini kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Yesus Kristus, Nebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada para panelis dan para pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan video Sekolah Sahabat kami ini. Jika Anda berkenan, boleh subscribe, like, dan share dan komen tentang video ini. Dan biar ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.